wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin Nafis. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, di absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya, acungkan tangan. Ahmad Nafis, Sirfan, Aisyatus, Rahan Saputra, Nanda, Ulil, Nisa Hoirunisa. Sekarang coba lihat di samping kanan kirinya, apakah ada kotoran? Coba diambil. Ada? Dibuang dulu. Dibuang keluar. Selanjutnya, apa lagu Garuda Madani? Berdiri. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, apakah kalian tahu pemandangan alam? Tahu. Bukan. Apa itu? Gunung, Gunung, hutan, dan apa lagi? Sawah. Terus, pemandangan alam. taman. Taman. Taman itu buatan manusia. Iya. Tadi ada gunung. Hutan. Apa lagi? Rawa. Apa tadi laut? Rawa. Pantai. Berarti dari gunung, pantai, hutan, dan lain sebagainya itu pemandangan alam yang memang sudah ada di alam, bukan buatan manusia. Sebelumnya, masih semangat? Masih. Coba tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menuliskan ringkasan bacaan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membedakan warna ketampakan alam. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan pemerintah dalam
mempertahankan NKRI. Sebelumnya, coba perhatikan gambar peta berikut ini. Peta Indonesia. Coba sebutkan ada pulau apa saja di Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Bali, Bali termasuk Jawa. Jakarta. Jakarta masih Jawa. Bandung. Sumatera, Bandung. Sulawesi, Bandung, Kalimantan. Situbondo. Itu kota. Yang pulaunya. Oh, Ini Pulau Sumatera yang berbentuk Sulawesi berbatasan dengan Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Yang di sini Pulau Jawa. Yang di sebelah sini Papua. Sekarang, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena pulau lebih banyak dari daratan. Karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau sehingga disebut negara kepulauan. Sekarang coba baca teks halaman 29, Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Coba kita ke depan. Dari judulnya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. coba diperhatikan. Memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia berbentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik. Gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Dari bacaan ini, coba temukan pikiran utama dan informasi pentingnya. Pikiran utama ini biasanya terletak di awal kalimat, di akhir, ataupun campuran. Dalam paragraf 1, berarti pokok pikiran utamanya, Indonesia memiliki
kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya di paragraf kedua, berarti pokok pikiran utamanya tadi terletak di awal atau di akhir atau campuran. Di paragraf kedua, kalimat utama atau pokok pikiran utamanya, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya Indonesia juga merupakan negara agraris. Sedangkan pada paragraf ketiga, pokok pikiran utamanya, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Sekarang coba jawab pertanyaan. Sebelum itu, lihat video berikut ini. Gak kelihatan. Sudah dilihat videonya? Sudah. Selanjutnya, dari video tadi, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu apa saja? Coba acungkan tangan yang bisa. Benua, acungkan tangan. Acungkan tangan. Benua Asia dan Pasifik. Bukan. Benua Asia dan Australia. Nah, ini 1. Selanjutnya, Indonesia diapit 2 samudra. Saya dulu. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu baru benar. Nih. Selanjutnya, di sini akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. 1 kelompok, 2 atau 3 orang. Kelompok 1 Silvan, Nafis, Ulil. Kelompok 2 Nanda, Ais. Kelompok 3 Rehan, Mita. Coba sekarang berkelompok. Berkelompok. Di sini berarti maju. Rehan bisa. Ambil bukunya di Coba sekarang dibaca dulu di bukunya. Nanti ketika dikasih pertanyaan, bukunya ditutup. Yang bisa jawab dapat bintang. Nanti perolehan bintang yang banyak dapat hadiah. Lima menit dari sekarang dibaca.
Indonesia diapit oleh dua benua. Benua, titik-titik, dan titik-titik. Ayo. Yang bisa jawab? Ayo. Benua. 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 Ayo yang lain. Benua Asia dan Australia. Nah, ini dia. Ya. Pertanyaan kedua. Indonesia diapit oleh dua samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ayo. Selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Disebut negara apakah yang penduduknya sebagian besar menjadi seorang belum selesai soalnya. Ayo, gak boleh. Pertanyaan ketiga, tunggu soalnya selesai baru tidak. Disebut negara apakah yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar menjadi nelayan. Selanjutnya, negara manakah yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan? Malaysia. Kelas kelompok 3. Ayo kelompok 1. Kurang cepat. Bisa, cuma kurang cepat. Lagi. Indonesia memiliki iklim apa? Iklim pas. Tunggu. Iya. Pas. Indonesia memiliki dua musim. Musim apakah itu? Musim kemarau dan musim hujan. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Lagi. Seperti yang kita ketahui sekarang, gunung apa yang erupsi? Semeru. Gunung Semeru mengeluarkan belum selesai. Mengeluarkan belum. Abu titik-titik. Abu lahan. Salah. Abu bukan. Abu titik-titik. Api. Bukan. Abu panas. Kurang tepat. Abu Yang mengeluarkan panas. coba ini. Bakar. Coba apa? Abu titik-titik. Abu. Tadi Nita baca. Abu di paragraf terakhir. Abu gak boleh buka buku. Abu nyerah. Pas. Abu vulkanik.
Indonesia merupakan bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau disebut kurang tepat. Kurang tepat. Indonesia. Disebut negara titik-titik. Disebut Negara maritim bukan. disebut negara pulau. Terdiri atas pulau-pulau sehingga disebut negara. Mari. Kepulauan. Nah, kepulauan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wih. 5 bintang. Mari. Satu kali lagi. Untuk kelompok 1 dan 2. Ini juara 1. Untuk kelompok 1 dan 2. Indonesia memiliki tanah yang subur hingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian. Sudah. Berarti kelompok 3 juara 1, kelompok 2 juara 3, kelompok 1 juara 2. Ini kelompok 3 dapat ini. Kok terdapat poin 1 permen sama coklat dibagi. Kelompok 2 kelompok 2 dapat 2. Bener hari kelompok 3 dapat 3. Nanti dibaginya. Sudah. Selanjutnya coba gambarkan peta Indonesia di kertas yang saya bagikan. Digambarkan peta Indonesia. Sudah selesai? Sudah. Orang kan di sini mana lagi?